Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi umur panjang. Mari kita belajar mabadi fikih tentang sholat jenazah. Sebelumnya kita baca Fatihah dulu tujuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ansari wa libatihi wal mu'allifil kutub allati ta'alamna wa 'alamna masyayikhina ustadzina wa man tasabu ilaina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sholatul janazati. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul janazati utawi iki iku bab mertelaake salat jenazah. Ma utawi iki iku mertelaake perkara yajibu kang wajib apa ma lil mayyiti maring mayit. Ghusl mayyiti utawi ngedusi mayit al muslimi kang Islam. Wa takfinuhu lan ngulesi mayit atau watak finulan ngafani mayit, wahamluhu lan gowo mayit, wahamlulan gowo mayit, wassalatu lan nyolati alaihi ing atase mayit, wadafnuhu lan mendem mengubur, wadafnuhu lan ngubur mayit iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Bab ini menjelaskan tentang perkara yang wajib bagi mayit. Kewajiban ini dikhususkan bagi orang yang hidup, yaitu hukumnya fardu kifayah. Jadi bagi orang yang hidup itu hukumnya fardu kifayah ketika ada mayit muslim untuk dimandikan, terus kemudian dikafani, terus kemudian dibawa ke kuburan, maksudnya mensolati mayit dan menguburkannya. Di hukumnya fardu kifayah ketika tidak ada seorang pun yang mau misalkan memandikan, mengkafani dan membawa mayit, maka ya orang yang dari darah itu semuanya berdosa. Maka ketika ada orang yang meninggal, hal yang pertama yang dilakukan adalah yaitu memejamkan matanya, memejamkan mata orang yang meninggal, karena orang yang meninggal itu kan ketika sakaratul maut biasanya matanya itu mengikuti arah nyawanya yang naik ke atas, maka segera dipejamkan matanya sambil berdoanya bagaimana? Allah maghfir li, misalkan li Pak Paijo, Allah maghfir Pak Paijo, li Pak Paijo warfa darajatahu fil mahdiyin wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Terus kemudian setelah dipejamkan, kemudian ditutupi dengan kain. Terus kemudian menyegerakan mengurus jenazah, yaitu dengan dimandikan. Kalau memang benar-benar
orang tersebut benar-benar sudah meninggal, maksudnya sudah meninggal. Terkadang kan ada orang itu mati suri semacam itu, takutnya nanti ketika sudah dikafani dan sebagainya, dikafani, disolati, mayatnya itu bangun. Soalnya itu ada di tetangga rumah saya itu dikabarkan sudah meninggal. Ketika banyak orang yang melayat takziah, ternyata orang itu bangun. Ya sudah tua, wanita sudah tua, ternyata bangun. Ketika ditanya bagaimana ceritanya, ternyata wanita tadi yang dikabarkan meninggal tadi, istilahnya apa ya, dibuat tumbal oleh keluarganya. Perasaannya itu seakan-akan dibawa oleh kereta ke pantai selatan, karena wanita tersebut cerewet banyak tanya, karena katanya orang tersebut loh, di daerah pantai selatan yang menjadi tumbal itu ada yang dijadikan sebagai apa itu, bancek, istilahnya apa, bancek, terus kemudian kaki meja dan sebagainya. Karena wanita itu cerewet, banyak tanya, sehingga dipulangkan, tidak diterima, dipulangkan. Akhirnya dia itu bangun lagi. Kaifiyatul ghusli utawi mertelaake tingkae ngedusi mayit, atau kaifiyatul ghusli utawi iku mertelaake carane ngedusi mayit. Yusalu den dusi sapa almayyitu mayit salasa marratin kelawan telu pira-pira ambalan. Al ula utai kang awal iku bisiderin kelawan godhong widoro, au sabunin utawa sabun. Wasaniyatu utai kang kaping pindho iku bimain kelawan banyu, iku bimain kelawan banyu korohen kang bersih. Wasalisu utai kang kaping telu iku fiha iku ing dalem mak qalilu kafurin utawi wangen-wangen kapur kang gidhik. Saya ulangi, wasalisu utawi kang kaping telu iku fiha iku ing dalem mak qalilu kafurin utawi wangen-wangen kapur kang gidhik. Tata cara memandikan mayit. Yang pertama, mayit itu dimandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara ataupun sabun. Kenapa kok daun bidara? Karena daun bidara itu merupakan daun yang sangat banyak khasiatnya. Salah satunya yaitu untuk membersihkan badan dan mengawetkan tubuh juga. Dimandikan, sedangkan orang yang memandikan itu niatnya bagaimana? Niat nawaitul husla li hadzal mayyiti, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan yulihadil mayyiti lillahi ta'ala. Terus kemudian setelah basuhan yang pertama dengan daun bidara dan sabun, kemudian dibasuh dengan air yang bersih, tidak dicampur dengan apa-apa. Terus kemudian yang ketiga yaitu membasuh dengan air yang dicampur dengan kapur barus, atau mungkin parfum wangi-wangi lah, wangi-wangian, biar mayat itu wangi. Wal afdalu utai kang luwih utama iku ayu kafana yento den ulesi,
iku ayu kafana yen to den kafani utawa diulesi sapa ar-rajulu mayit lanang fi salasila ifa ing dalem telu pira-pira sab atau lapis fi salasila ifa ing dalem telu pira-pira lapis laisa kang ora ana iku fiha ing dalem salas apa komisun baju kurung wala imamatun lan ora ana apa serban wal mar'atu utawi wong wadon iku tukafanu den ulesi sapa mar'ah biizarin kelawan nyamping utawa sarung wa khimarin lan kerudung wa qamisin lan baju kurung walafa fataini lan rong lapis sedangkan yang utama mengkafani mayit laki-laki yaitu dengan 3 lapis, 3 lembar tanpa adanya baju kurung dan serban. Tapi kalau wanita itu terdiri dari 5 lapis atau 5 sab. Itu terdiri dari sarung atau nyamping, kemudian kerudung, kemudian baju kurung, dan kedua adalah bagian yang menutupi semuanya. Lembar pertama yang paling bawah itu menutupi seluruh badannya yang lebar. Terus kemudian lembar yang kedua untuk kerudung kepala, lembar ketiga untuk baju kurung, lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki atau disebut dengan izar, sedangkan lembar kelima untuk pinggul dan paha. Mengkafani jenazah itu adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang menutupi tubuhnya, walaupun cuman sehelai kain. Dalam mengkafani jenazah terdapat hal-hal yang disunahkan. Jadi ada kesunahan dalam hal mengkafani jenazah. Di antaranya kain yang digunakan hendaknya itu bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Biasanya sebagian orang itu ketika mengkafani jenazah mengikut sertakan sesuatu yang sering digunakan, misalkan digunakan dalam hal ibadah, misalkan serban yang dibuat untuk sholat, biasanya diikutkan untuk dibuat kafan, itu juga boleh. Itu sebagai nanti bukti kalau orang itu memang benar-benar melakukan ibadah. Malah dulu itu ada cerita kalau Abu Nawas itu wasiat, sebelum mati wasiat agar dikafani dengan bajunya yang lusuh. Untuk apa tujuannya? Tujuan Abu Nawas untuk mengelabui malaikat mungkar nakir. Katanya kalau setelah dikubur kan datang malaikat mungkar nakir. Ketika nanti malaikat mungkar nakir itu datang, Abu Nawas itu bisa menjawab, aku lu wis mati suwi, saya sudah lama mati, kok amin ditekoni, kok sering ditanya terus. Lihatlah
bajuku lho wis lusuh semacam itu. Itu ceritanya semacam itu. Terus kemudian kain kafan hendaknya berwarna putih. Jadi ya, karena putih itu merupakan pakaian yang bersih suci, sunai Rasul. Ketika meninggal pakaiannya ya kain kafannya ya kain yang putih lah, putih. Saya belum pernah lihat kalau mengkafani mayat itu dengan pakaian apa itu warna yang hijau, merah dan sebagainya. Rata-rata putih. Setelah mayat itu dikafani, setelah selesai maka disunahkan untuk berdoa setelah selesai mengkafani. Doanya bagaimana? Doanya ya Allahumma tohirhu kama toharo hadha dufni wa albishu bilibasit taqwa wa jamilhu bidufani ma dafantu ilaih. Ya Allah, sucikanlah si mayat iki dari dosa sebagaimana sucinya kain kafan ini. Berilah pakaian dengan pakaian takwa dan indahkan, baguskanlah dengan pakaian yang aku pakaikan kepadanya. Itu doanya setelah selesai mengkafani. Kaifiyatus sholati utawi carane sholat alal mayyiti ngatasi mayit. Iku al awalu utawi kang awal iku niyatus sholati niat sholat alal mayyiti ngatasi mayit. Selanjutnya adalah tata cara sholat mensolati mayit. Yang pertama adalah niat sholat. Sebuah niat sholat sholli sunata ala hadil mayyitati alal mayyiti arba takbiratin. Niat sholat. Sedangkan posisi imam ketika mensolati mayit atau mungkin sendirian lah. Kalau mayitnya laki-laki, posisinya berada di dekat kepala. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan berada di dekat pinggulnya. Sedangkan letak kepalanya mayit, sirai mayit, kepalanya mayit, ketika mayit itu laki-laki, kepalanya berada di sebelah kiri imam. Misalkan kita menghadap kiblat ke barat, otomatis ketika mensolati jenazah laki-laki, mayit itu kepalanya berada di mana? Di selatan. Kalau perempuan itu sebelah kanannya imam kepalanya, berarti kepalanya di utara. Asani utai kang kaping pindho iku at-takbiru takbir. Alaihi ing atase salat mayit. Arba marrotin kelawan papat piro-piro ambalan. Arba marrotin kelawan papat piro-piro ambalan. Kemudian setelah niat takbir sebanyak 4 takbir. Asalisu utawi kang kaping 3 iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Ba'da takbirati ing dalam sausi takbir al-ula kang awal. Setelah takbir yang pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ar-Rabi'u utawi kang kaping 4 iku as-sholatu ndonga sholawat.
iku as-sholatu donga sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da takbirati ing dalam sawise takbir asaniyati kang kaping pindho. Asaniyati kang kaping pindho. Kemudian setelah takbir yang kedua yaitu membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau lengkapnya baiknya ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim ila akhirih. Al-khamisu utai kaping 5 iku adunga udunga lil mayyiti maring mayit ba'da salisati ing dalam sawise takbir kang kaping pindho. Setelah takbir yang ketiga yaitu membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan ya Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Terus kemudian asadisu utawa kaping 6 iku assalamu salam ba'da robingati ing dalam sause takbir kang kaping 4. Setelah takbir yang keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Itu kalau mayatnya laki-laki. Kalau mayat perempuan ya Allah la tahrimna ajraha wala taftina ba'daha waghfir lana walaha. Terus kemudian salam. Jadi salat itu salat jenazah itu adalah salah satu salat yang tidak ada rukuk sama sujudnya. Itu jadi ya takbir kemudian salam. Maka ada sebagian ulama Imam Syafi'i dan Ibnu Jarir itu mengatakan bahwa salat jenazah itu bukan merupakan salat syar'iyah karena tidak ada rukuk dan sujudnya, sehingga salat jenazah itu tidak diwajibkan atau tidak disyaratkan untuk suci, tidak wudu, karena itu merupakan doa dan istighfar lah itu menurut pendapat. Tapi yang jumhur ulama syarat mau melakukan sholat jenazah ya harus suci dari hadas. Asyahidu wallahu a'lam bishawab. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apa mungkin dapat tanyakan lewat WA atau apa. Mungkin akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.